Emang serem banget. Oke guys, ya. kita reaction pertandingan antara Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi. Ini sama-sama tim Indah guys. Terlalu berfantasi, sorry. Akankah siapa yang menang Tapi ataukah ini dia, bukan cuma dari sekedar apakah ejectornya aja Onyx ya Om. Esports Jauhead ini sangat-sangat atau membantu untuk RRQ Hoshi? Bener, Mari di kita level saksikan awal, sama-sama. apalagi di bawah menit yang Seperti pertama, biasa ya, detik 45, tidak kayaknya ada udah ilmu di sini karena perebutan di rank level saya kalau saja dia masih mau cukup. pertahanan Jadi juga dan kita tidak perlu reaction bisa bareng-bareng dapat ya, misalnya ya. Itu keseruannya. retribution bahkan belum dipakai loh. Iya, itu cepet banget sih. Tadi Yep. dicicilin datang udah langsung. Sekarang dapetin, Cak orange Kiboy juga. pakai Dan hero ini kesukaan sebenarnya saya. sedikit terlambat Akhir-akhir Suzuki ini untuk pakai secure Jauhead, couple, cuman tabrak-tabrak nggak Pak ada sopir. inisiasi berlebih lagi nih untuk menyeberang ke area jungle dari Sutsujin. Iya, karena agak mengerikan juga ya. Lebih cepat banget nih buat carry farming berkat spark missile tadi. Dan Sansnya masih Sans bermain-main pakai dengan top Yuxin flare, ya. sedangkan Idok akan Boleh berusaha untuk ya, membuka Sans ini. vision bagi teman-teman yang lain. Tapi jangan sampai salah masuk bush juga karena ada Kiboy jelas yang akan menunggu. Yuk, Ini udah patroli ya, mambu-mambu jangan keras sampai nih mainnya. leluasa karena bisa dikatakan untuk Sutsujin juga lumayan cepat dibantu movementnya Betul. sama Matilda untuk bisa nyebrang-nyebrang ke area jungle dari Savero. Yep, thanks to guiding win pastinya. Oh, Sedangkan dengaran Savera Savero kak ngai. masih harus bermain Moskov sedikit pasif ya tusuk-tusuk karena ini. ketemu dengan Harit jangan Depend sampai lah ya. dilompat nantinya team fight. Yap, Oh iya, itu dia Tim. kemandirian dari kedua belah god laner, tapi dimanfaatkan dengan adanya pertukaran resource aja di area river. Tapi belum memang terjadi adanya first blood juga. Ya, masih Yuk, lagi-lagi ya. Kiboy. Bola permainan tarik ulur yang sudah kita lihat sekarang dan setup di Cak Idok, Cak Idok. ramai sebenarnya karena kedua tim ini ingin untuk mendapatkan turtle yang pertama. Sudah mulai dipok. Pertarungan turtle pertama. Ya, penting ya. Nah, di Cak dari Kairi, turtle kira. ini, tapi Lutfi sudah mulai maju ke area depan dengan ada Crimson Bacon telah di-pop up juga. Cak Kairi datang. Revitalize di-pop up dan Tusuk, sudah tusuk. mulai masuk Cak lagi. Kairi, Dari bro. Kairi membuat dari turtle pun berhasil untuk dicuri dari Makilan. RRQ Hoshi dan bahkan first Lutfi blood Cak yang menjadi Idok. pertukaran nyawa dan Idok pun harus mundur terlebih dahulu. Wow. Oke, ada keuntungan untuk Onyx Esports jelas. Mereka akan mendapatkan shield dari turtle, tapi Wah, Itu yang Solo tadi. kill saya akan Barusan mendukung Onyx ya. Boy yang bermain ke area jungle dari Sutsujin. Hmm. Dan itu dia damage yang besar ternyata sendirian seorang roamer pun cukup. Ayo Cak Kairi. Iya. menambahkan damage dari Jauhead itu sendiri bersama dengan Unstoppable Force. Yep. Dan lagi-lagi ya ini aktif banget Kiboy bermain dengan tipikal gameplaynya agresif. Yap, dan seakan-akan dia jadi jungler musuh juga. Dia ngambil nih creepnya lawan. Ngabisin ya. Ngabisin semuanya ya. Dan akhirnya Onyx Esports mereka berhasil untuk leading juga Yuk. setelah mendapatkan Wih. substitute tadi yang harus terkena solo pick off. Dan pertukarannya jadi nggak adil. Wondeng banget refleksnya. Frigate Glacier Aku pun jadi masih es belum batu bisa ya. mengenai target yang diinginkan. Ya, bacaan yang bagus dari Sans Crimson Beacon langsung dipakai. Langsung ya, itu refleks gila Sans. Reva itu tadi dikejar, dia flicker, langsung detik itu juga dia Crimson Beacon. Dan itu dia typically gameplay dari Sans juga ya, Yep. refleks yang cukup cepat dan bahkan sekarang Wush. jadi lagi adanya peraduan di area tengah. Wondeng Cicilan sudah Pak. mulai terlihat juga dari arah kejauhan oleh Sutsujin, namun screening out dan juga parameter yang diberikan oleh Sans ini ngebuat dari arah Kyoshi pun harus mundur perlahan. Iya, lagi-lagi Lantern Flare yang bisa mengusir mundur lawan. Meskipun damage yang terlihat itu sedikit aja ya, atau kecil damage yang diberikan dari Lantern Flare. Tapi dengan stack akumulasi yang diberikan akan membuat lawan juga mikir nih. Semakin banyak atau hampir selesainya gambar Wush. butterfly di kakinya, ini berarti akan bisa terkena efek Contoh knock-up. ya. Dan sangat contoh berbahaya ya. kalau diteruskan, apalagi kalau ada cover dari belakangnya Sans. Yap, dan sekarang Keboy udah mulai bantu bawah, bantu ke arah Savero-nya, nge-clear cepet-cepet. Haskell sudah selesai juga. Sebenarnya Toy juga nggak yang tertinggal dari segi levelnya, masih terbilang cukup aman. Turtle yang kedua sudah spawn. Terlihat Rins yang masih punya Pride of Ice harusnya akan lebih pede lagi untuk bisa Ayo. di paling depan, tapi Grudge Pathway War. akan juga Toy dari arah belakang mencoba untuk Siapa sih, Oleh? ke arah salah satu dari Plus. Savero, tapi ada yang tumbang yaitu Sutsujin di Wondeng Pak, Retrine. dari Kairi dan Rins masih mencoba untuk mundur dipanggil ini Ush, tapi ush. lihat ada yang terjebak sendiri di Proto pasar gak sih? Toy. Di Proto mana gak sih? pemain dari RRQ Hoshi berhasil dihilangkan, ditukar dengan ada Wondeng. Sans, tapi Rins Wait, pun wait. menjadi player ketiga yang berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Onyx Esports dan bahkan Ush. kali ini Dairen sendirian di depan dan gak mampu untuk bisa menumbangkan ke arah Lutfi. Oh, Tidak pre, ada bayaran aku lebih mau. untuk RRQ Hoshi. Yap, dan KD bermain dengan sangat baik tadi. Hanya melakukan poking damage dan berhasil untuk masuk ke tengah-tengah dari Turtle. Menggunakan retribution dia dapetin Turtle-nya dan bahkan mendapatkan 1 point kill tadi atas Ayo, Rins Caki ketika Boy. fight. Jadi Tunjukkan benar-benar pesonamu. Esports mereka langsung leading secara goldnya juga RQ Hoshi.
mereka secara tipe juga masih cukup oke sih. Tapi Suns bersama dengan Lutfi ini jadi PR tersendiri. Lihat, Gloris patut lagi dibuka efek slow bakal ada. Wow. Jadi dipegangin banget dan bahkan Savero mendapatkan Maju gak sih? 1 poin kill Maju gak tambahan sih? lagi di mana Idok lah yang berhasil untuk di take down. Dan menjadi satu target keramaian di bawah sampai akhirnya top lane ini cukup terbengkalai. Iya, bebas banget ya. Bagaimana Kairi mendapatkan purple, akan berusaha untuk mendapatkan orange buff dari Arky Hoshi juga levelnya bahkan leading jauh dengan fast farming pattern yang bisa diberikan dari Nolan. Kita tahu bagaimana cepatnya farming dari Nolan. Yap, dan ini terlihat ada 2 level ya yang terpaut antara kedua belah jungler. Namun Kiboi sendirian masih ada sedikit cicilan dari arah belakang. Dengan adanya Frostmourne Breeze juga, tapi Kiboi masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan secara instan dan kembali terreset. Tapi dengan momen tersebut ini nge-boost banget gold lead yang dipegang sama Onyx, Om. Ya, apalagi area topnya. Balik lagi dengan Kairi yang bisa bebas melakukan farmingan juga dan tidak ada yang melakukan clear di area top Arky Hoshi. Jadi mereka akan harus kehilangan untuk top turretnya kalau tidak dibersihkan. Nah, itu dia top turretnya diambil oleh Abang Minion. Skylar Kak Ya, karena Mandek. memang dibiarkan juga ya. Karena secara movement Sutsujin ini dengan Suyo ya di bawah Nolan ya. Secara movement. Movementnya ya. Ada Blade Surge memang tapi cooldownnya lebih lama kan. Oke. Nolan sendiri cuma 1,5 second sampai 2 second. Dan upaya dari RRQ mereka harus mematahkan sih dari Perfect Turtle yang ada di depan mata juga bagi Oni. Oke, free gak sih? Karena sepertinya akan direlakan Tower saja set, melihat Sutsujinnya pun masih bergerak di arah top. Dan Pemanasan bahkan gak ya, Red Bull pemanasan. ini bakal di-invade lanjut lagi oleh Onyx Esports sehingga Wes. resource dari Sutsujin Wes, akan semakin gak sih? habis dan Ido kali ini terpaksa harus Loh, untuk mundur terlebih dahulu. Ada yang terjebak di depan sana di mana Waduh. sosok Savero yang akhirnya pun berhasil untuk Waduh, waduh. terkena Upi. cross di mana Lutfi bakal coba dikejar kembali Iso, dan iso. bahkan Lutfinya satu hit terakhir. Kawan dengki boy. Ejector dari Kiboi dan Jauh. Prince pun menjadi pertukaran nyawa. Kairi mencoba untuk mengincar lagi dengan adanya fracture. Ya, Tapi belum cara ada yang ini. tumbang. Tim fight yang cukup panjang tadi dan memang Savero agak terjebak di tengah-tengah dan terlalu maju tadi untuk Savero-nya sehingga dia harus terpick off. Tapi balasan yang diberikan oleh Onyx juga masih tetap ada ternyata. Penyelamatan dari Kiboi sangat manis sekali. Kairi lagi-lagi masuk ke Retribution. Oh, Idok sudah tidak ada flicker dan juga guiding wind sehingga akhirnya pun berhasil untuk di-burst secara instan oleh Kairi. Ya, sangat cepat sekali ya dengan bantuan Retribution pastinya akan Rikul. mempercepat lagi untuk masuknya seluruh damage yang diberikan dari fracture. Dan itu ternyata di pakai skill. Ciki culik kill. Hadir dari Kairi. Wow, menyadari memang tidak ada retribution. Jadi ya Kairi hanya menunggu dan menjadikan orange buff untuk sebagai bait. Dan tadi kita melihat ketika Blade Surge sudah dipakai semua skillnya, barulah Kairi keluar. Wah, Dan, timing ya. Ya, timing free orange buff. Free segalanya. Sekarang Kairi sedang unggul jauh dibandingkan dengan Sutsujin. Dan dalam keadaan Saupi. ini, PR Idok jadi banyak banget ya. Yep. Dia harus backup, dia harus bisa bantu buka vision juga. Karena kayak tadi kan bener-bener ya udah. Siapa sangka gitu ada di situ. Kosong ya. Waduh, tolongnya wah begini. Masih akan diberikan kepada Sutsujin. Masih ada chance, tapi untuk Lord yang pertama ini akan sedikit lebih sulit untuk Arky Hoshi kalau mau mendapatkan Lord ini. Kecuali mereka bisa melakukan steal ya. Atau berusaha untuk masuk menabrak ketika ada usaha pengambilan dari Lord yang pertama. Oke. Tapi ini jangan remehkan juga zoning-zoning dari Chushin ya. Yep. Yang bahkan ini nyicil juga terus-menerus. Apalagi glowing one-nya harusnya udah selesai. Sementara Lord sedang di setup. Ada upaya kontak injector lagi-lagi. Sama Force di mana Sutsujin lah yang tertangkap. Sudah culik pak. Rotasi lagi. Mundur ke arah belakang. Rinsnya pun dikejar-kejar tapi menahan semua tenaga diri di paling depan. Waduh, kewendeng. Double kill kali pun ditambah. Alah, triple kill. Maniak aja. Aduh, Kak Mania, Kairi gila tuh, orang Filipin. Tershutdown setelah Kak memakan Razis damage masih dari deh, turret yang cuma cukup banyak. kewendengnya. Yap, damage suara yang sangat besar sekali tapi tidak menghentikan Onyx Esports untuk mendapatkan Lord ini. Karena sangat bebas sekali dengan tumbangnya satu persatu pemain-pemain dari Arky Hoshi dan bisa dibilang mereka terkena team wipe tadi. Kak buka oleh privat ya, tersapu oleh Onyx Esports dimulai dari Sutsujin terlebih dahulu yang full fracture-nya masuk ke tengah-tengah badan dia. Pertama kelempar dulu kan. Takut sih. Langsung defense. Apalagi udah snowball banget keadaannya. Tapi shutdown tadi lumayan banget sih. Betul. Ngebuat dari Kairi yang udah dapetin 8 poin kill. Radle. Itu Savero 7.600. Kalian nyebut Kaile. 8.100. Oke. Jungler dan juga Golden Onyx Esports ini sudah cukup menyelesaikan item-itemnya juga. Jadi sehingga kita melihat bagaimana tim fight ini pasti akan dipaksakan oleh Onyx Esports. Selain dari dipaksakan untuk bisa mendekat ke arah pemain dari Onyx Esports akan sangat sulit karena ada Sans dengan Chushin ya.
ini dia sangat sustain. Belum lagi dengan Oi. Crimson Beacon akan menambahkan Oi. efek shield, diangkat, diturunin, efek slow, membuat Dairen bersama dengan Sutujin ini tidak akan nyaman selama Sans masih ada. Dan itu dia ya, tugas dari frontliner tuh PR banget ketemu sama Chusin. Betul. Diangkat ya, walaupun kalau ngeliat dari Dairen KDA-nya masih cukup terjaga ya. Betul. Di 214 Wih. tapi 212. Wah, Tapi dadah. Prince Wow. harus tumbang Kepoan, seketika dan Rek. Sans sekarang sudah Tinggal mengantongi satu plus buah kayak purple gini. buff. Ya, dan ini cukup berbahaya. Dan Sans dengan purple buff itu bisa lempar flame Ngecor. pathway. Ngaspal. Setelah dibentangkan juga masuk melalui adanya base turret di bottom lane itu mencoba mengeluarkan circling eagle untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun upaya pun berhasil untuk meng-clear ke arah Lordnya sehingga menjaga satu buah base turret pun tidak berhasil dihancurkan. Oke, dan mid Gak turret masuk akan menjadi fokus untuk akal, Onyx gak Esports masuk dapatkan akal. sekarang. Mereka punya satu buah wave untuk diamankan juga, dan lihat Sans bermain dengan sangat nakal sekali di depan base dari RQ Hoshi. Yap. Dan masih ada pasif juga sebenarnya di arah tengah yang ke-trigger, Pinter dilempar biar dilempar. ya daripada benar. dipecahin semuanya, Aha. dilempar aja. Walaupun bentar lagi udah menit 12 ya. Tapi lumayan lah ya, trigger-trigger lagi. Dan Kairi Heptasis, Heptasis Yang yang mengincar hitam, Rek. Oh, ya, penetration Kairi. juga nggak ada masalah untuk Heptasis. Barang yang sering diabaikan sebenarnya ya, tapi Heptasis sendiri kan ada tambahan HP yang cukup membantu. Oh ya, ingat Daniel Lord Terutama ya. untuk di mid game seperti ini, dan efek-efek penetration tambahan juga. 50 second seharusnya ini akan menjadi Lord yang akan coba untuk diambil lagi oleh Onyx Esports karena mereka sedang melakukan setup itu juga. Cuman permasalahan RQ Hoshi nih, kita selalu melihat Lutfi ini bisa melakukan zoning, selalu dia bakal ngebuka Glorious Pathway kalau ada yang mau nabrak atau ada yang kelihatan muncul aja nih. Itu untuk memancing penggunaan dari flicker. Yap. Walaupun Pancingan, sebenarnya pancingan. mungkin niatnya bukan mau engage ya. Nggak mau. Ya, cuman kayak ngebait aja, Wih. ngasih pressure. Kali ini Sans harus mundur Wih. pelan, tapi lihat bagaimana superior Damage gak ngutak, bro. dikombinasikan dengan lantern flare yang membuat sosok dari Dairen pun harus menghilang seketika, bahkan mengeluarkan revitalize pun tidak sempat. Semua ya, Rek. Sekarang menang langsung ini. selesai karena memang lagi Il. menang item sangat-sangat Ya, ya. jauh sekali ya. Melihat damage leaderboard juga Kairi sangat unggul bersama dengan Sans. Yang dimana kita tahu bagaimana Lantern Flare damage itu kecil. Yep. Tapi lihat itu damage karena kecil tapi banyak tim atau banyak hero yang sedang berkumpul di satu titik. Yang membuat akhirnya ya kelihatan sangat-sangat besar sekali damage dari Sans. Dan juga Dairen ini item defense-nya kayaknya masih belum cukup ya untuk bisa nahan damage, karena ya Hmm. dia satu-satunya nggak sih Iya. Badan. bagi RRQ, karena mengingat Ini dari harusnya. roamernya juga tipikal yang support. Oke. Dan akhirnya Lord bisa didapatkan pula oleh Onyx Esports tanpa adanya gangguan sama sekali setelah screening out yang dilakukan oleh Sans dan Keyboy beserta Lutfi. Juga ini ngebuat dari RRQ Hoshi pun terisolasi di dalam zona defense mereka. Ya, mereka belum bisa keluar ya. Dan ini akan di freeze dulu untuk minionnya. Jadi mereka lebih aman nantinya ya, tidak perlu keluar terlalu jauh juga. Sedangkan Toy ini masih butuh item sepertinya. Wih. Belum bisa Masuk, mendeliver gas. yang diharapkan untuk Harit itu sendiri. Dan ada Lantern Flare buat Sans. Ada Wishing Lantern buat Flare. Iya. Salah satu Macar. senjata dia ya, Iya. lampionnya. Justru itu Gecor. senjatanya. Gaspal, Tapi Seng. Pathway lagi-lagi memberikan sebuah Wih. gertakan. RRQ Hoshi Turret mereka dari masih Lord. bisa mempertahankan satu buah base turret mereka di arah tengah. Namun Lord in Hands ini akan langsung tabrak masuk ke dalam base turret di arah bottom lane-nya pula. Tapi seenggaknya ini perlahan-lahan clear atas dan clear tengahnya ngebuat gak ada trillion push bagi Onyx. Ya. Tapi ada toilet armor juga yang sudah dibuat dengan Lutfi ya. Jadi tetap bermain dengan semestinya mungkin untuk Onyx Esports, mereka tidak terlalu menabrak juga kecuali sekarang nih. Kalau ada Glorious Pathway mungkin dibuka, tidak ada Glorious Pathway. Tidak ada Glorious Pathway. Wush, Itu dia wush. baru saja dibuka. Terlihat ada yang mengejar kali ini depan, di mana Dairen yang justru hanya merelakan nyawanya direnggut di lini paling depan, di mana Sutsujin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. RRQ Hoshi mereka kehilangan dua pemain mereka, dipaksa untuk mundur lagi dan lagi karena sekarang satu persatu base turret pun sudah mulai dilucuti. Pertukaran yang diharapkan oleh RQ Hoshi ada, tapi tidak ada sama sekali. Karena ternyata Savero ini masih survive juga. Dan masih nari-nari, dan bahkan mereka masih bisa menabrak loh. Mid-base turret dari RQ Hoshi. Terancam terambil dari mid-base juga. Keyboard flickernya gagal untuk bisa mendapatkan inisiasi, namun Trillion Push yang coba untuk dimanfaatkan oleh Onyx Esports. Sayur, Efek sayur. satu dari Sutsujin terlihat Sayur membuka asem. base-nya, dan Onyx Esports berhasil Gila, untuk bisa mengamankan gila, poin gila, di game gila, yang gila. pertama.